Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizda dengan NPM 2201050027. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, 2, dan 3. Sebelum masuk ke pembahasan, kita harus tahu terlebih dahulu formula dari Dirac-Taylor, di mana Dirac-Taylor ini Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga f 0 pangkat ke n dikali dengan x pangkat n per n faktorial, atau sama juga dengan fx sama dengan f0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah f aksen 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah f double aksen 0 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial, dan seterusnya. Langsung saja kita ke pembahasan soal nomor 1. Tunjukkan bahwa 1 per 1 dikurang x pangkat 4 sama dengan 1 ditambah x pangkat 4 ditambah x pangkat 8 ditambah x pangkat 12, dan seterusnya. Langkah pertama kita harus mencari f0-nya, di mana fx-nya itu kan 1 per 1 dikurang x pangkat 4. Maka f0-nya itu sama dengan 1 per 1 dikurang 0, atau sama juga dengan 1. Selanjutnya kita cari f aksen 0-nya. Kita cari terlebih dahulu itu f aksen x-nya itu. Jadi f aksen x dari 1 per 1 kurang x pangkat itu sama dengan 4x pangkat 3 per 1 dikurang x pangkat 4 dikuadratkan. Maka kita peroleh f aksen 0-nya ini 4 dikali 0 per 1 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya kita mencari turunan kedua dari fx. Turunan kedua dari fx ini diperoleh 12x pangkat 2 ditambah 20x pangkat 6 per 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan 3. Maka kita masukkan nilai x-nya itu 0. Maka f double aksen 0 itu sama dengan 12 dikali dengan 0 ditambah 20 dikali dengan 0 per 1 dikurang dengan 0. Kita peroleh hasilnya 0. Selanjutnya kita harus mencari turunan ketiga dari fx. Turunan ketiga dari fx ini diperoleh 120x pangkat 9 ditambah 240x pangkat 5 ditambah 24x per 1 dikurang x pangkat 4 dipangkatkan 4. Nah, di sini kita peroleh f turunan ketiga x-nya itu, jika x-nya diganti dengan 0, sama dengan 120 dikali 0 ditambah 240 dikali 0 ditambah 24 dikali 0 dibagi dengan 1 dikurang 0, maka hasilnya itu sama dengan 0 juga. Selanjutnya kita mencari turunan keempat dari fx. Turunan keempat dari fx ini diperoleh
80 X pangkat 12 ditambah 3720 X pangkat 8 ditambah 1560 X pangkat 4 ditambah 24 dibagi dengan 1 dikurang X pangkat 4 dipangkatkan 5. Nah, turunan keempat dari fx ini, x-nya kita ganti dengan 0. Maka f turunan keempat 0 sama dengan 80 dikali 0 ditambah 3720 dikali 0 ditambah 1560 dikali 0 ditambah 24 dibagi dengan 1 dikurang 0. Nah, ini akan mendapatkan hasil 24/1 atau sama juga dengan 24. Sekarang kita sudah mendapatkan hasil dari F0 itu 1, F aksen 0 itu 0, F double aksen 0 itu 0, F turunan ketiga X jika dimasukkan dengan 0 itu juga 0. Waktu di turunan keempat kita peroleh hasilnya 24. Kita lihat dari rumus Dirac-Taylor tadi, di mana sigma n sama dengan 0 sampai dengan kaidah f0 turunan ke n dikali x pangkat n per n faktorial. Fx sama dengan f0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah f aksen 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah f double aksen 0 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi nilai-nilai dari fx sampai dengan f pangkat 4 x tadi kita masukkan ke rumus fx ini, sehingga kita peroleh 1 per 1 kurang x pangkat 4 sama dengan, di sini kan 1, berarti 1 dikali x pangkat 0 ditambah 0 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 0 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 24 x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Sama dengan 1 ditambah, berarti ini hasilnya habis, ini 0, ini 0, ini 0, dan 24 kita bagi dengan 4 faktorial, jadi sisa 1, maka 1 tambah x pangkat 4 ditambah seterusnya. Sehingga di sini kita peroleh 1 per 1 dikurang x pangkat 4 ini sama dengan 1 ditambah x pangkat 4 dan seterusnya. Maka kita bisa menarik kesimpulan, terbukti bahwa 1 per 1 dikurang x pangkat n sama dengan 1 ditambah x pangkat n ditambah x pangkat 2n dan seterusnya, sama juga dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan hingga x n kali I. Pembahasan selanjutnya itu nomor 2.
dari fx-nya, yaitu tetap E pangkat 0, maka kita masukin juga turunan ketiganya itu dengan nilai 0. Maka diperoleh E pangkat 0 sama dengan 1. Tadi kita ketahui bahwa rumus dari deret Taylor ini fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga 1 per n faktorial f n 0 x pangkat 0. Jadi ini kita masukkan nilai-nilai dari fx, f aksen x, f double aksen x, dan f triple aksen x ini ke rumus deret Taylor ini. Kita peroleh E pangkat x ini sama dengan f0 ditambah f aksen 0 x ditambah f turunan kedua 0 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah turunan ketiga 0 x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Sehingga di sini kita memperoleh x itu tadi kan dari fx sama dengan e pangkat x ini jika dimasukkan f0 itu hasilnya 1, maka kita peroleh di sini 1 dan di turunan pertamanya juga 1, berarti sisa x. Di sini juga 1, berarti sisa x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah, dan ini tadi juga turunan ketiga 0-nya itu juga 1, maka sisa x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Ini sama juga dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga x pangkat n per n faktorial, maka terbukti. Langsung saja seperti soal sebelumnya, kita cari terlebih dahulu fx sama dengan e pangkat negatif x untuk f 0-nya, maka diperoleh e pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian untuk turunan kedua, turunan pertama dari fx ini sama dengan negatif e pangkat negatif x, maka turunan pertamanya f aksen 0-nya sama dengan negatif e pangkat 0 sama dengan negatif 1. Kemudian turunan keduanya f double aksen x sama dengan e pangkat negatif x, maka f double aksen 0-nya itu sama dengan 1. Kemudian kita cari turunan ketiga dari fx, yaitu negatif e pangkat negatif x, maka diperoleh f triple aksen 0-nya itu sama dengan min e pangkat 0 sama dengan min 1. Kemudian untuk turunan keempatnya
dengan E pangkat negatif X. Itu sama dengan jika dimasukkan nilai X-nya itu 0, sama dengan E pangkat 0 sama dengan 1. Di sini kita lihat, kita memperoleh untuk F0-nya itu 1, F aksen 0-nya itu negatif 1, F double aksen 0-nya itu 1, F triple aksen 0-nya itu negatif 1, dan untuk turunan keempat 0-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita masukin juga ke rumus deret Taylor, yaitu Fx sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 1 per n faktorial dikali f n 0 kali x pangkat 0. Maka di sini kita memperoleh e pangkat negatif x itu sama dengan f0 ditambah f aksen 0 x ditambah f double aksen 0 x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah f triple aksen 0 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Maka kita masukkan di sini tadi f0 itu kita peroleh 1 ditambah negatif 1 x ditambah 1 x kuadrat per 2 faktorial ditambah negatif 1 x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Sama juga dengan 1 ditambah 1 dikurang x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial. Jadi kita peroleh bentuk dari e pangkat negatif x itu 1 dikurang x ditambah x pangkat 2 per 2 faktorial dikurang x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dan seterusnya. Ini sama juga dengan sigma n sama dengan 1, n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga negatif 1 pangkat n dikali x pangkat n per n faktorial. Itulah penjelasan soal nomor 1, 2, dan 3 dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnya Prelianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahnya Prelianto dari kelompok 7. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi pembangkit dari nomor 4, 5, dan 6. Pertama, kita harus mengetahui rumus dari fungsi pembangkit itu, yaitu fx sama dengan f0 x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah f aksen
0x pangkat 1 per 1 faktorial tambah f double aksen 0x kuadrat per 2 faktorial ditambah seterusnya. Dari soal nomor 4 diketahui sebuah fungsi yaitu e pangkat x tambah e pangkat min x per 2 sama dengan 1 tambah x kuadrat tambah 2 faktorial tambah x pangkat 3 per 4 faktorial x x pangkat 4 per 4 faktorial tambah x pangkat 6 per 6 faktorial. Yang pertama yang harus kita ketahui, fungsi ini e pangkat x tambah e pangkat min x per 2 ini sama dengan cos hiperbolik x. Kemudian kita substitusikan cos hx terhadap 0 maka hasilnya 1. Turunan pertama dari cos hx itu sin hx. Kita substitusi dengan 0 maka hasilnya 0. Turunan kedua dari cos hx adalah cos hx itu sendiri. Maka kita substitusikan dengan 0 hasilnya 1. Maka di sini dapat terbentuk pola cos cos h sin h cos h sin h cos h sin h sampai turunan kelima. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus yang tadi, rumus yang ini, maka diperoleh 1 kali x 0 x pangkat 0 per 0 faktorial tambah 0 x pangkat 1 per 1 faktorial ditambah 1 kali x pangkat 2 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 dikali x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 0 dikali x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Kita sederhanakan maka diperoleh hasil 1 tambah x pangkat 2 per 2 faktorial tambah x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah seterusnya. Maka fungsi ini terbukti. Selanjutnya soal nomor 5. Diketahui sebuah fungsi e pangkat x dikurang e pangkat min x per 2 sama dengan x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial. Sama seperti soal sebelumnya, hanya saja di sini hanya tanda yang berubah. Fungsi ini e pangkat x kurang e pangkat min x per 2 merupakan bentuk lain dari sini parbolik x. Yang dimana kita substitusikan dengan 0 maka hasilnya 0. Turunan pertamanya yaitu cos hx, kita substitusikan dengan 0 hasilnya 1. Turunan keduanya sin hx, kita substitusikan dengan 0 hasilnya 0. Dan sampai ke turunan kelima. Kita masukkan ke dalam rumus awal tadi, maka diperoleh 0 dikali x pangkat 0 per 0 faktorial ditambah 1 kali x per 1 faktorial ditambah 0 x kuadrat tambah 2 faktorial tambah 1 kali x pangkat 3 per 3 faktorial tambah 0 dikali x pangkat 4 per 4 faktorial ditambah 1 dikali x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka ini dapat kita sederhanakan menjadi x tambah x pangkat 3 per 3 faktorial tambah x pangkat 5 per 5 faktorial dan seterusnya. Maka fungsi ini terbukti. Soal selanjutnya nomor 6 yaitu 1 per 1 kurang x kuadrat sama dengan 1 ditambah 2x tambah 3x kuadrat ditambah 4x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 4. Pertama dari fungsi ini kita substitusikan dengan 0 maka hasilnya adalah 1. Kemudian dari fungsi ini, fungsi awal, kita turunkan dengan menggunakan rumus U aksen V kurang V aksen U per V kuadrat, maka diperoleh hasilnya itu 2 per 1 kurang X pangkat 3. Maka kita substitusikan dengan 0, maka hasilnya 2. Turunan keduanya adalah 6 per 1 kurang X pangkat 4. Hasilnya ada, kita substitusikan dengan 0, maka hasilnya 6. Turunan ketiganya adalah 24 per 1 kurang X pangkat 5. Kita substitusikan dengan 0 hasilnya 24. Turunan keempat itu 120 per 1 kurang X pangkat 6. Kita substitusikan dengan 0 hasilnya 120. Turunan kelimanya 720 per 1 kurang X pangkat 7.
kita substitusikan dengan 0, hasilnya 720. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus awal tadi, maka diperoleh 1 kurang x0, x pangkat 0 per 0 faktorial, ditambah 2 dikali x pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah 6 x kuadrat tambah x kuadrat per 2 faktorial, ditambah 24 x pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah 120 x pangkat 4 per 4 faktorial, ditambah 720 x pangkat 5 faktorial. Ini dapat kita sederhanakan menjadi 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat tambah 4x pangkat 3 tambah 5x pangkat 4 dan seterusnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Mutiara Adelia. NPM 2201050026 akan melanjutkan untuk nomor 7, di mana soalnya yaitu 1 per 1 dikurang 3x sama dengan 1 ditambah 3x ditambah 3 kuadrat dikali x kuadrat ditambah 3 pangkat 3 dikali x pangkat 3 dan seterusnya. Soal ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita akan mencari f0, di mana fx-nya yaitu sama dengan 1 per 1 kurang 3x, maka f0-nya sama dengan 1 dikurang 1 dikurang 3 kali 0 sama dengan 1. Selanjutnya kita akan mencari f aksen x, di mana kita andaikan satu ini dengan u, misalkan 1 dikurang 3x sama dengan v. Maka dengan rumus u aksen v dikurangi v aksen u per v kuadrat, maka dapat yaitu 0 dikali 1 kurang 3x dikurangi v aksennya yaitu min 3 dikali dengan u yaitu 1 per v-nya v kuadrat, berarti 1 dikurang 3x dikuadratkan. Maka dapat kita lanjutkan yaitu min 3 dikali 1 yaitu min 3 dikali min maka positif, maka 3 per 1 dikurang 3x dikuadratkan. X aksen 0-nya yaitu masukkan x-nya sama dengan 0, maka 3 per 1 dikurang 3 kali 0, maka dapat jawabannya yaitu 3. Kita akan mencari turunan kedua dari fx. F double aksen x sama dengan kita jadikan 3 dan kita naikkan 1 dikurang 3x menjadi 1 kurang 3x pangkat min 2, dimana saya menggunakan rumus v aksen u ditambah u aksen v, dimana v aksennya yaitu 6 dikali 1 dikurang 3x pangkat min 3 dikali dengan u yaitu 3, maka ditambah u aksennya yaitu 0 dikali dengan v 1 dikurang 3x pangkat min 2, maka 6 dikali 3 ini bisa kita kalikan menjadi 18 dikali dengan 1 kurang 3x pangkat min 3, maka hasilnya yaitu 18 per 1 dikurang 3x pangkat 3. Setelah kita mendapatkan turunan kedua dari fx yaitu 18 per 1 dikurang 3x yang dipangkatkan 3, maka kita cari f double yang x-nya sama dengan 0 sama dengan 18 per 1 dikurang 3 dikali 0, maka hasilnya dapat 18. Selanjutnya kita cari turunan ketiga dari fx, di mana f trik
dikurang 3x pangkat min 3. Sehingga dapat kita jawab yaitu 0 dikali 1 dikurang 3x pangkat min 3 yang ditambahkan dengan 9 kali 1 dikurang 3x pangkat min 4 yang dikalikan dengan 18. Selanjutnya yaitu sama dengan 0 dikalikan ke dalam, maka hasilnya 0 ditambahkan 9 dikali 18 yaitu 162 dikalikan dengan 1 dikurang 3x pangkat min 4. Maka dapat kita jabarkan menjadi 162 per 1 dikurang 3x pangkat 4. Setelah itu kita dapat mencari f triple aksen 0 sama dengan 162 per 1 dikurang 3 kali 0, yaitu jawabannya 162. Dengan menggunakan deret Taylor tadi, maka dapat kita jabarkan deretnya yaitu px sama dengan kita masukkan f0-nya sama dengan 1, maka 1 x pangkat 0 itu 1, maka tetap 1 ditambah f turunan pertama 0-nya yaitu 3 x pangkat 1, maka x tambah f double aksen 0-nya yaitu 18 dikali dengan x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah turunan ketiganya yaitu 162 dikalikan dengan x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Maka dapat kita jabarkan menjadi 1 ditambah 3x ditambah ini bisa dikali silang menjadi 9x kuadrat ditambah ini juga bisa menjadi 27 dikali x pangkat 3. Maka dapat kita jabarkan sekali lagi 1 ditambah 3x, di mana 3 pangkat 2 itu adalah 9, maka 3 pangkat 2 dikalikan x pangkat 2, 27 itu adalah 3 pangkat 3, maka ditambah 3 pangkat 3 x pangkat 3. Maka terbukti dari soal ini menjadi ini. Selanjutnya kita beralih kepada nomor 8, yaitu soalnya 1 per 1 dikurang 4x sama dengan 1 ditambah 4x ditambah 4 kuadrat x kuadrat ditambah 4 pangkat 3 dikali x pangkat 3 dan seterusnya. Untuk menjawab soal ini sama seperti soal-soal sebelumnya, kita cari f0-nya yaitu fx sama dengan 1 dibagi 1 dikurang 4x, maka f0-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 4 kali 0, maka f0-nya adalah 1. Selanjutnya kita cari f turunan pertama dari x, yaitu seperti tadi dapat kita jabarkan menjadi 0 dikali 1 dikurang 4x dikurang min 4 dikali 1 per 1 dikurang 4x dikuadratkan. Maka dapat kita jabarkan menjadi 4 per 1 dikurang 4x dikuadratkan. F aksen 0, maka 4 per 1 dikurang 4 kali 0, maka dapatnya 4. Selanjutnya kita mencari turunan kedua dari x, yaitu f double aksen x sama dengan 4 dikalikan dengan 1 dikurang 4x pangkat min 2. Ini kita pakai dengan u dikali v seperti tadi, maka dapat kita jabarkan 0 dikali 1 dikurang 4x pangkat min 2 ditambah 8 dikali 1 dikurang 4 pangkat min 3 dikalikan dengan 4. Ini sama dengan 0
0, maka kita beralih pada ini. 8 dikali 4 yaitu 32. Kita masukkan kali 1 dikurang 4x ya, dipangkatkan dengan 3. Maka kita jabarkan yaitu 32 per 1 dikurang 4x dikalikan pangkat 3. Nah, kita akan mencari f double aksen 0 sama dengan dari ini, maka 32 per masukkan x-nya sama dengan 0, 1 dikurang 4 dikali 0, maka dapatnya yaitu 32. Selanjutnya kita cari turunan ketiga dari x, f triple x sama dengan, kita singkat bentuk ini menjadi 32 dikali 1 dikurang 4x dipangkatkan min 3. Dengan menggunakan rumus UV tadi, jadinya yaitu 0 dikali 1 dikurang 4x pangkat min 3 ditambah 12 dikali 1 dikurang 4x dipangkatkan min 4 dikalikan dengan 32 sama dengan ini 0, maka 12 kita kalikan dengan 32, maka dapat 384 dikalikan 1 dikurang 4x pangkat min 4, maka dapat kita jabarkan 384 per 1 dikurang 4x dipangkatkan 4. Kita cari lagi f triple aksennya 0, maka kita dapatkan 384 per 1 dikurang 4 kali 0, maka dapatnya 384. Setelah kita dapatkan f0 nya itu 1, f aksen 0 nya itu 4, f double aksen 0 nya itu 32, dan f triple 0 nya itu 384, dapat kita masukkan ke dalam rumus dari Taylor, yaitu px sama dengan 1 ditambah 4x ditambah 32x pangkat 2 per 2 faktorial ditambah 384 x pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya. Dapat kita jabarkan 1 ditambah 4x ditambah 32 dibagi 2 faktorial, maka dapatnya 16x pangkat 2. 384 dibagi 3 faktorial, dapatnya 64 x pangkat 3 dan seterusnya. Dapat kita jabarkan lagi 1 ditambah 4x ditambah, dimana 16 ini 4 pangkat 2 x pangkat 2 dan 64 ini adalah 4 pangkat 3 x pangkat 3 dan seterusnya. Maka terbukti dari soal ini, dari kedua soal tersebut nomor 7 dan nomor 8 dapat kita simpulkan 1 per 1 dikurang mx sama dengan sigma i sama dengan 0 menuju tak hingga n dikali x pangkat n. Sekian dari saya